Dan lalu solusi apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan inovasi tersebut. Itu saja Pak Asisten 3 Sekda Kota Palembang. Ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak. Sudah barangkali mungkin biar terekam, biar satu-satu aja Pak. Pak Asisten, kami mohon bisa direspon Pak. Kami mohon langsung saja ke Pak Asisten untuk menyampaikan tanggapannya Pak. Terima kasih Pak Tihan dan Pak siapa tadi lupa saya. Pak Bagus. Ya, bagus sekali nih pertanyaannya Bapak. Ada 2 poin ya. Satu, peran kepemimpinan, administrator dan juga inovasi layanan ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin administrator ya dalam mengembangkan inovasi layanan. Jadi memang sekarang sudah zamannya kita harus mengembangkan ya inovasi-inovasi pelayanan publik tentu, dan kemajuan teknologi dan informasi harus kita gunakan, karena tidak kita akan tanggung membuat inovasi-inovasi tersebut. Dan administrator ya di pemerintah Kota Palembang diberi kebebasan untuk berinovasi, terutama yang menunjang untuk pelayanan ya, pelayanan baik itu internal dari pemerintah ya Kota Palembang maupun juga inovasi yang terkait dengan yang di luar, baik itu DPR ataupun masyarakat. Peran pimpinan administrator sangat strategis karena komitmen dari pimpinan tertinggi dalam hal ini Bapak Wali Kota maupun Pak Sekda ini mendorong setiap bagian ya untuk melakukan inovasi, satu inovasi minimal setiap tahunnya agar bagian-bagian ini terus berinovasi. Dan kalau ide-ide yang disampaikan ini sesuai dengan kebutuhan organisasi, dalam hal ini bagian ataupun sekretariat, tentu pimpinan akan sangat-sangat mendukung, baik itu secara politis ya, political will, maupun juga bagaimana penyiapan anggaran maupun sarana prasarana, termasuk juga personil kalaupun harus didukung gitu. Jadi relatif banyak juga ide-ide dari teman-teman ini untuk melakukan ya pelayanan ya baik internal maupun eksternal yang sudah dibuat, seperti aplikasi Siabu ya. Jadi Bapak Wali Kota mencanangkan ya bahwa setiap subuh para pejabat maupun stafnya melaksanakan subuh di masjid dan musola di sekitar, di mana para pejabat maupun staf melakukan absennya melalui Siabu. Jadi real time itu ditangkap dan bisa kelihatan bagaimana kinerjanya. Karena di indikator utama Kota Palembang
juga memang dimasukkan bagaimana tingkat pengisian sholat subuh di masjid dan musola. Termasuk juga ada aplikasi e-Sakib, bagaimana dinas-dinas dan sekretariat harus melaporkan ya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dari pemerintahan. Kemudian yang lain-lain nanti disusulkan, Pak. Itu yang dari pembangunan ya, ada juga termasuk. Dan di sekretariat ini memang tidak hanya bagian-bagian aplikasi yang kita gunakan, tapi juga bagaimana inovasi-inovasi dari perangkat daerah seperti Kominfo, kemudian juga dari Bapeda ya, masalah e-planning, dari BPKD e-budgeting dan lain-lain. Walaupun demikian kita tetap mengacu kepada sistem informasi pemerintahan daerah. Gitu. Faktor-faktor pendukung ya dan penghambat ya tadi sudah saya sampaikan. Secara komitmen pimpinan pastilah akan mendukung bagaimana agar pelayanan publik bisa dilayani dengan cepat, dengan secara real time, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Tentu hambatan-hambatan masih kita hadapi, baik itu sarana prasarana maupun juga SDM. Dengan begitu kita dengan secara bertahap tentu kita melakukan penganggaran dan juga bagaimana kita memutasi pegawai-pegawai yang dibutuhkan pada satu bagian atau perangkat daerah agar program ataupun kegiatan yang inovasi yang dibuat itu bisa dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asisten. Pak Ketua, Pak Intihan, nanti kepada peserta ya, kalau ingin bertanya mohon izin dulu untuk memperkenalkan diri gitu ya, biar Pak Asisten. Ya. Saya perkenalan juga. Ya. Kepada Pak Asisten saya perkenal diri. Nama saya Bagus Adi Dinata Panjaitan. Saya pembimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, salam kenal, Pak. Siap. Silakan lanjut Pak Intihan. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Terima kasih tadi ke Pak Asisten telah menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Bagus. Selanjutnya karena Pak Panji tadi sudah nongkrong di atas ya Pak Panji, kami persilahkan Pak Panji untuk menyampaikan pertanyaan ataupun respon terhadap apa yang telah disampaikan oleh Pak Asisten tadi untuk menyempurnakan studi lapangan kita untuk laporan dan kita nanti gitu ya. Silakan Pak Panji, perkenalkan dulu Pak Panji. Persilakan Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Dr. Intihan atas waktunya. Yang terhormat Bapak Asisten 3 Setda Kota Palembang, Pak Agus Kelana. Yang saya hormati Pak Mardiansah, rekan-rekan peserta PKA 9 yang saya hormati pula. Mohon izin Pak Asisten, perkenalkan saya nama lengkap saya Ketut Panji Budiawan. Jabatan saya yang sekarang sebagai Pembimas Buddha pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Pak. Pak Asisten yang terhormat, saya sangat tertarik dengan materi dan paparan yang Bapak sampaikan tadi, sangat luar biasa. Namun sebelumnya mohon izin Pak Asisten, mungkin kiranya berkenan nanti terhadap slide-slide yang sudah ditayangkan karena kami terlambat untuk memberikan
agar mungkin Kami- akan kepada Pak Mardiansa atau kepada Ya. Pak Intihan, Pak. Oke. Kami kirim nanti. Siap. Sepertinya menarik sekali, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan, ingin rasanya kami berkunjung ke Setda, Pak, melihat fisik kantor dan SDM yang sangat luar biasa, sehingga itu menjadi sesuatu yang mungkin menginspirasi kami nanti untuk bisa diimplementasikan di daerah kami, Pak. Tetapi karena situasi dan lain hal, mungkin ini tertunda dulu. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berikut itu bisa kita bertatap muka langsung, Pak. Nah, secara teori, Bapak, tadi Bapak telah menyampaikan banyak hal yang disinggung, termasuk lihat letak geografis segala macam, visi misi, kemudian nilai-nilai budaya kerja dan manajemen kinerja itu mungkin sudah semuanya itu terkomodir dan berbasis IT, Pak, semuanya itu kan. Nah, yang menarik, Pak, buat saya terkait dengan manajemen kinerja, Bapak. Nah, di sana sudah barang tentu banyak SDM yang terlibat di dalamnya agar bagaimana itu menjadikan kegiatan-kegiatan itu berlangsung dengan baik. Kalau tidak salah saya tangkap, Bapak, pegawai Bapak ada 478, kemudian terdiri dari PNS 223 dan non PNS 255. Ini bagi kami luar biasa, Bapak, jumlahnya. Nah, pertanyaan saya, Pak, mungkin simpel dan sederhana saja. Barangkali Pak Asisten mempunyai kiat-kiat ataupun mungkin trik-trik tersendiri bagaimana Bapak mungkin memanage SDM yang begitu besar ini sehingga untuk mengeterapkan nilai-nilai budaya kerja yang terpangkuan, kemudian manajemen kerja yang telah terukur itu selalu menjadi tim-tim yang solid, Pak, untuk mendukung tugas-tugas pokok. Singkatnya mungkin ada reward and punishment barangkali Bapak yang disampaikan kepada pegawainya, sehingga sekali lagi itu menjadi tim yang solid. Saya kira mungkin itu, Pak, yang dapat saya sampaikan. Mohon izin dengan segala hormat. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Pak Panji, terima kasih atas penyampaiannya kepada Pak Sekda terkait mungkin dengan manajemen kinerja dengan pegawai yang luar biasa, agak lumayan banyaknya juga. Ada pertanyaannya tadi sudah Bapak tangkap tentang kiat-kiat memanage tim kerja Bapak sehingga membangun inovasi tersebut yang disampaikan oleh Pak Panji. Ya, kami mohon Pak kembali Pak Asisten untuk merespon kembali apa yang dipertanyakan oleh Pak Panji. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Pak Panji Budiawan ya. Siap, okay. Dari Aceh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi memang sekarang ini berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, seluruh pegawai diharapkan sudah ada jabatan semua, ada fungsi semua gitu kan. Nah, jadi walaupun staf juga sebagai pelaksana gitu kan. Dalam memanage SDM yang ada ini memang kita akui belum sesempurna itu. Tapi kalau kita melihat atau mengacu kepada peraturan pegawaian, memang kita pembinaannya secara berjenjang tentu. Mana kalau yang pelaksana staf itu menjadi tanggung jawab atasannya langsung, terus berjenjang, ya, fungsional ke administrator dan terus kita harapkan dengan pemberian penghargaan, dalam hal ini kita memberikan tambahan penghasilan ya pegawai TPP di Palembang sudah relatif cukup bagus ya, cukup sejahtera, sehingga kalau dia tidak berkinerja otomatis tambahan penghasilannya berkurang gitu kan. Jadi tentu kita harapkan berlomba-lomba untuk terus melakukan aktivitas kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, memang
sisa-sisa apa ya istilahnya itu, ini pegawai lama itu masih ada, tapi dengan kita dengan kita buat koridor-koridor yang ada, dengan sistem yang ada, tentu seluruh staf kita dorong untuk lebih berkinerja. Kalau enggak, ya konsekuensinya dipotong tukinnya kalau di kementerian ya. Siap. Nah, alhamdulillah di Palembang udah cukup baik, Pak. Jadi tergantung kemampuan daerah dan kita sudah cukup baik. Seperti kalau Kabak itu sudah mungkin ada 17 ya. Kabak. Nah, ininya. Ya, jadi Kabak kalau administrator itu kelas jabatannya 12, itu TPP-nya mungkin udah 20 juta ya. Jadi kalau dia tidak berkinerja otomatis itu bisa dikurangi, Pak. Itu kalau kinerjanya 100% gitu kan. Jadi dengan sistem insya Allah semua staf kita itu didorong harus berkinerja. Mungkin juga di Kementerian Agama ini mungkin sudah didorong juga dengan itu. Jadi dengan sistem orang ini kadang-kadang takut juga, Pak. Iya. Ya, karena dia merasa tunjangannya nanti dikurangi ya, dia harus tetap memaksimalkan kinerjanya. Jadi mungkin di samping pengawasan dari atasan langsung, ya karena LAP-nya dicek oleh atasan, Pak, diverifikasi. Dia bikin kerja benar apa enggak, nanti diverifikasi, oke gitu kan. Jadi setiap harinya apakah mencapai 100% berdasarkan anjab ABK-nya atau tidak, nah itu nanti mempengaruhi penghitungan dari tukinnya gitu. Demikian, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Asisten, luar biasa. Salam sehat Pak Asisten. Siap. Sama, Mas. Siap. Oke, terima kasih Pak Asisten. Masih tetap semangat Pak Asisten. Teman-teman ini masih tetap bertanya, mohon waktunya tetap Pak Asisten ya. Lanjut aja, Terima kasih Pak ya waktunya. Selanjutnya barangkali yang sudah siap juga mungkin ada Pak Armadi dan Pak Heri. Mungkin Pak Heri aja dulu. Pak Heri ini kan masuk di fokus barangkali nanti kompetensi dan pemberdayaannya. Mbak, mungkin ini Pak, ini kalau seandainya pertanyaan sudah ini nanti sudah ada disampaikan terdahulu barangkali tidak diulang lagi biar jawabannya travel gitu ya. Ya mungkin Pak Heri dulu ya, Pak Heri ada. Atau Pak Armadi, Pak Armadi. Pak, siap. Ya, Pak Armadi, silakan memperkenalkan diri. Baik, ya. Pak Armadi nih dari Sumsel nih. Ya, mari Pak Armadi. Ya. Silakan. Ya. Selamat pagi Pak Asisten. Saya warga Bapak di Kota Palembang. Terima kasih dan kita cukup bangga dengan pemerintahan kita yang semakin hari semakin baik dan semoga juga nanti di Satker kami juga tertular kebaikannya, Pak. Amin. Amin. Terus yang saya hormati Pak Mardiansyah juga, Pak Ketua, mohon izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan paparan yang telah disampaikan oleh Pak Asisten tadi. Yang pertama, Pak, ini tentang ini apa tadi, perwujudan misi Kota Palembang. Kenalan dulu Pak Armadi. Oh ya, nama saya Harmadi sebagai pembimbing masyarakat Katolik Provinsi Sumatera Selatan di kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di samping kantor Gubernur, Pak. Ya. Itu, ya. Saya lanjutkan, Pak. Dari paparan tadi tentang perwujudan misi Kota Palembang, di sana saya agak tergelitik tentang Sekretariat Daerah Kota Palembang membentuk perencanaan kinerja kegiatan yang optimal dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penerapan sistem teknologi berbasis investasi. Nah, selama ini kami itu dengarnya itu berbasis teknologi. Nah, ini justru sistem teknologi yang berbasis investasi. Ini nanti saya mohon penjelasan lebih lanjut dari Pak Asisten, bagaimana sebenarnya sistem teknologi yang berbasis
investasi tersebut. Itu yang pertama. Selanjutnya, tadi bagus sekali Pak Wali menginstruksikan kepada di Sekda ada satu inovasi setiap tahunnya setidaknya. Nah, ini pikiran yang sangat visioner. Nah, mohon penjelasan Pak, untuk tahun 2022 ini inovasi apa, terobosan apa yang terbaru, dan mengapa inovasi itu yang dipilih atau yang diterapkan pada 2022, atau inovasi terbaru, teranyar dari Sekda ini apa? Itu. Karena kemarin kami juga mendengar dari mall pelayanan satu pintu itu yang itu luar biasa juga inovasinya yang di Jakabaring ya, yang itu luar biasa aplikasinya. Kami ingin yang terobosan terbaru itu apa Pak? Dan mengapa terobosan itu dipilih? Satu lagi Pak, ini yang ketiga. Tadi saya juga dengar tentang aplikasi subuh dan absennya juga melalui itu. Jika diperkenankan Pak, kami ingin seperti apa aplikasi tersebut, mungkin bisa dikirim ke chat room kita, dan jika diizinkan juga kami ingin menduplikasi, ingin juga karena kami agama, juga ingin meningkatkan keimanan staf kami juga di sini, supaya teman-teman Katolik di Provinsi Sumatera Selatan pun juga bisa menerapkan aplikasi yang sangat bagus ini. Ini apalagi kami kan pada minggu-minggu ini memasuki Pekan Suci, mulai dari Minggu Palma dan nanti pada Jumat Agung, Minggu Paskah dan sebagainya. Tentu kalau ini dalam waktu segera bisa kami aplikasikan juga untuk peningkatan bagaimana keimanan umat ini, sehingga moderasi beragama, penguatan dari berbagai sektor agama, baik dari Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Sudah dimulai dari Sekda Kota Palembang. Demikian Pak, terima kasih dan mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Harmadi. Pak, ini Pak tadi Pak Asisten, saya informasikan sepintas Pak, karena di kelompok 3 ini Pak kan seluruh agama ada nih Pak di kelompok 3, yang lengkap seluruh agama itu ada di kelompok 3 ini Pak. Semuanya ada Pak ya. Oleh karena itu barangkali menarik betul yang tadi sampaikan, ada aplikasi ibadah di situ, yaitu aplikasi subuh itu kan seperti apa penerapannya. Nah, itu ditanya oleh Pak Harmadini tadi, karena mungkin bisa dia memantau juga kan agama-agama lain, kawan-kawan yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu, Katolik yang ada di kelompok 3 ini kan bisa mencoba melakukan inovasi juga terhadap umat-umatnya di tempat tugasnya masing-masing. Itu menarik Pak sekali. Ya, mungkin ada dari 3 pertanyaan dari Pak Harmadi ini tadi Pak, kami mohon kembali Pak Asisten bisa memberikan respon, bisa memberikan jawaban terhadap kami, sehingga kami dapat pembendaharaan pengetahuan yang luar biasa Pak dalam studi lapangan ini sendiri Pak. Kami persilakan Pak Asisten untuk menjawab kembali Pak. Ya, terima kasih Pak Pak Ahmadi ya. Harmadi. Harmadi ya, sudah menyampaikan 3 pertanyaan. Pertama terkait dengan berbasis investasi tadi ya, kemudian inovasi terbaru dan juga kemungkinan replikasi ya, replikasi Siabuk. Ya. Jadi saya bacakan lagi Pak ya. Jadi terkait dengan misi ketiga Kota Palembang ya, yaitu mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan kooperatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi. Sekretariat Kota Palembang membentuk perencanaan kinerja kegiatan yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penerapan sistem teknologi berbasis investasi. Maksudnya itu bagaimana kita mendorong ya investasi agar menjadi
perhatian utama, baik itu untuk kecepatan pelayanan, ya, maupun kesesuaian dari investasi yang akan ditanamkan di Palembang gitu. Jadi intinya bahwa bagaimana Palembang mempunyai keunggulan, ya, apa istilahnya, keunggulan kooperatif dari daerah-daerah sekitar ataupun daerah lain, di mana pelayanannya itu lebih cepat, ya, lebih mudah, dan juga tepat sasaran investasi apa yang akan ditanamkan di Palembang. Tentu disesuaikan dengan daya dukung dari sarana prasarana dan utilitas yang sudah ataupun akan kita sediakan. Inovasi terbaru kita itu di pembangunan itu ada bagaimana pegawai dan masyarakat itu bisa lebih termonitor, terkontrol dalam melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan sungai, Pak. Jadi mungkin itu nanti kami sampaikan dengan aplikasi itu, bagaimana kita bisa melihat bagaimana peran serta masyarakat dan juga staf dalam mendukung kegiatan kebersihan lingkungan, khususnya di sungai, sungai dan juga sungai. Karena kelestarian lingkungan menjadi komitmen Bapak Wali Kota Palembang setelah hampir 10 tahun ini melakukan kebersihan setiap minggu, mewajibkan staf-stafnya dan yang mendorong masyarakat di sekitar sungai, dan juga komitmen Pak Wali untuk mengembalikan fungsi sungai. Dan alhamdulillah kita kemarin juga sudah launching Sungai Sekanak itu yang tadinya kumuh sekarang menjadi objek wisata baru. Jadi mungkin Bapak-bapak juga sudah mendengar ada objek Sekanak, Sungai Sekanak Lambidaro yang dijadikan objek wisata yang representatif bagi masyarakat Palembang dan juga dari luar kota. Dan si Abo ini bisa kita replikasikan, Pak. Jadi sebenarnya kita tidak semua aplikasi ini kita buat sendiri. Kalau di kota-kota lain sudah sangat maju, ya, tinggal make aja. Mungkin kita dorong bagian-bagian ini untuk mereplikasi sistem-sistem yang sudah ada di kota-kota lain. Kenapa kita harus dari nol lagi? Butuhkan waktu, butuhkan dana, membutuhkan tenaga yang lebih besar. Kalau memang aplikasi-aplikasi ini baik, tentu bisa kita replikasi untuk kegiatan-kegiatan yang sejenis tentunya. Demikian Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Dan Pak. saya lihat sendiri sungai yang di dekat Pasar 26 itu sudah cantik sekali Pak. Luar biasa itu. Ya itu Sungai Sekanak Lambidaro itu Pak. Iya, luar biasa. Saya warga yang itu sering ke Pasar 26, lihat sekarang sudah perubahannya bagus sekali. Itu yang terbaru, baik. Terima kasih. Ya. Sering beli pempek ya Pak? Pak Harmadi sering beli pempek. Tahuan juga ini. Dan tentang aplikasi tadi Pak, karena itu kan kalau sudah istilahnya itu dipatenkan kan kami bisa berbahaya Pak. Makanya izin sekalian ini untuk aplikasi sesuatu yang sangat bagus akan kami duplikasi dan kami akan lanjutkan bagaimana nanti penerapannya untuk Satker Bimas Katolik Provinsi Sumatera Selatan
karena kami punya 42 staf, Pak. Terima kasih atas itu. Ya, minimal Silakan. idenya, Pak. Idenya yang bisa kita tangkap. Ya, detail-detailnya bisa kita juga kembangkan gitu. Demikian, Pak. Baik, Ya, baik. ya, oke. Makasih. Oke, makasih Pak Silakan, Asisten. Alhamdulillah di antara kelompok 3 ini kan Pak ada beberapa orang memang sudah menikmati inovasi Bapak yang ada di Kota Palembang Pak, yaitu ada tadi Pak Harmadi, ada Pak Bagus juga, yang lain juga nanti Pak ya. Jadi alhamdulillah Pak atas jawabannya. Mungkin kalau ada yang lain yang masih perlu kita dalami lagi apa yang menjadi kinerja dan inovasi yang ada di Sekretariat Pemda Sumatera Selatan ini ya. Pak Heri ya, silakan. Bagi Pak Heri. Ya, Pak Heri tadi, Pak Heri, ada Pak Heri? Ya, ya Pak Heri, kami persilakan Pak Heri. Perkenalkan dulu Pak Heri. Baik, terima kasih Ya. Pak Ketua. Belitung. Selamat siang Pak Asisten, terima kasih kesempatannya. Kami boleh berjumpa melalui virtual. Ada banyak yang sudah dijelaskan, tapi satu hal yang menarik. Saya Pak Heri dari Bangka Belitung, Pak, Pembimas Katolik. Ya. Tadi disampaikan bahwa pimpinan itu mendorong setiap usaha untuk berinovasi, kemudian mendukung, mengupayakan anggaran sejauh itu diperlukan, dan juga penyiapan sarana dan SDM-nya. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Upaya-upaya apa yang sudah ditempuh oleh Sekda, Sekretariat Daerah dalam hal ini, sehingga kompetensi SDM-nya meningkat, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Karena sekarang ini kan pemanfaatan IT itu begitu penting untuk berinovasi. Begitu, Bapak. Jadi upaya-upaya apa yang sudah dibuat sehingga 400 lebih pegawai itu bisa sungguh-sungguh memanfaatkan IT. Begitu, Bapak. Terima kasih. Oke, Pak Heri, makasih atas waktunya. Kembali Pak Asisten, kembali akan pertanyaannya pada upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan SDM kayak nih Pak, dalam rangka mengikuti kebijakan inovasi yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Pemda Kota Palembang yang tadi banyak sudah disampaikan, sehingga ya tentunya dalam menerima ini, menerima inovasi itu kan banyak juga yang masih generasi lama mungkin, generasi industri masih masih lama gitu kan. Jadi mungkin belum yang selama ini belum. Bagaimana upaya Bapak mungkin memperdayakan para pegawai yang tadinya mungkin tingkat IT-nya mungkin masih rendah atau bagaimana? Itu Pak pertanyaan kami, mohon kembali Pak direspon Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang ada gap antara kemampuan SDM dengan apa yang harus kita buat gitu kan. Memang ada beberapa cara. Memang kalau organisasinya itu sudah mapan, memang SDM-nya kita manfaatkan gitu kan. Kalau memang belum, ini bisa kita rekrut ya staf-staf yang ahli. Tapi biasanya kita istilahnya itu gaji melalui seperti honor lah gitu, seperti honor, karena memang seperti Bapak bicarakan tadi bahwa generasi yang ketinggalan gitu kan, kita mengenalnya saja baru ini gitu kan, apalagi mau mengembangkan gitu kan. Jadi kita juga jangan kalah dengan kecepatan ataupun kemajuan teknologi ini. Jadi kita bisa meng-hire staf-staf yang memang mampu untuk mengembangkan sistem informasi ini, dan minimal di bagian itu ada yang mengoperasikan gitu ya. Jadi kebanyakan memang kita kan staf-staf kita kan tidak siap untuk ini Pak, untuk memprogram, mengembangkan gitu kan. Tapi yang terpenting saya pikir bagaimana seorang pemimpin bisa mengetahui ya, atau
kebutuhan organisasinya tuh apa gitu. Nah, itu kan sebagai alat bantu saja sistem informasi itu gitu. Nah, kalau seorang pemimpin tidak tahu akan kebutuhan organisasinya, ya stoplah di situ kan. Tidak berbuat inovasi yang ditunjang oleh kemajuan teknologi dan informasi. Jadi itu, Pak. Jadi bisa kita mutasikan ya pegawai-pegawai yang memang kompeten. Sebenarnya terakhir kita juga menerima pegawai-pegawai dari informatika ya dan sarjana komputer dan lain-lain. Ini bisa kita, dan ini di Kominfo ini ada satu apa istilahnya itu divisi lah, staf-staf yang khusus untuk mengembangkan sistem informasi aplikasi yang dibutuhkan, sehingga OPD ataupun bagian bisa juga memanfaatkan itu, dan minimal kita dari staf-staf kita bisa mengoperasionalkan dari aplikasi yang sudah dibuat tadi. Demikian Bapak, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Asisten atas responnya, luar biasa. Kami masih tetap ada kayaknya ini Pak Wayan, Pak Wayan, kayaknya siap, udah semangat dari tadi Pak. Mungkin Pak Wayan ini bersemangat. Saya sudah tahu mungkin tentang bagaimana manajemen kinerja, manajemen risiko mungkin yang belum disampaikan. Silakan Pak Wayan untuk menyampaikan. Perkenalkan dulu Pak. Terima kasih Pak Ketua. Baiklah, selamat pagi Bapak Asisten 3 Sekda Kota Palembang. Kenalkan, nama saya Iwayan Sumitra, yaitu dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di sini adapun yang saya akan mau tanyakan adalah mengenai penerapan manajemen kinerja dan penerapan manajemen risiko, Pak. Risiko. Nah, yang pertama, langsung saja, apa saja yang dapat diterapkan mengenai manajemen kinerja di Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Palembang? Dan yang selanjutnya bahwa apakah ada atau tidak risiko yang sedang dihadapi? Nah, kalau ada, apa saja risiko itu? Nah, mohon penjelasannya, Pak Asisten. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Wayan. Ya, Pak Wayan. Kembali Pak. Pak Wayan menanyakan tentang dari beberapa hal yang diterapkan dalam mengelola manajemen di Sekretariat Daerah Kota Palembang tersebut, yang mungkin yang Pak Wayan tadi sudah ingin menanyakan bagaimana manajemen kinerja dan juga manajemen risiko yang diterapkan. Mungkin manajemen kinerja sudah banyak disampaikan tadi, tapi manajemen risiko terhadap kinerja, terhadap kebijakan-kebijakan pimpinan dalam menerapkan banyak hal dalam inovasi-inovasi yang Bapak lakukan di sekretariat daerah tersebut. Mohon Pak langsung direspon Pak Asisten. Persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wayan. Pak, ini pertanyaannya pertanyaan apa? Kayak ini ya, inspektorat nih. Iya. Ya, memang kita memang di samping bagaimana melihat memanage kinerja, juga harus memperhatikan risiko-risiko yang akan timbul gitu kan. Iya. Jadi kita biasanya dengan inspektorat biasanya memetakan itu Pak, bagaimana kinerja manajemen kinerja yang dilakukan itu akan menimbulkan risiko-risiko, dan kita biasanya memetakan itu dan menekan ya risiko-risiko, kemungkinan itu bisa terjadi penyelewengan ataupun terjadi keterlambatan pelayanan ataupun yang lain-lain. Jadi
memang secara periodik kita terus melakukan evaluasi bagaimana, apalagi sistem yang kita terapkan ini merupakan yang baru ya. Jadi trial and error, uji coba itu terus dilakukan dan terus kita meminimalisir resiko-resiko agar tujuan organisasi ya ini dapat terlaksana dengan secara optimal. Dalam artian bahwa constraint yang ada bisa kita lalui atau perkecil sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Sekda. Ya, terima kasih Pak Wayan juga. Ini masih ada beberapa orang lagi nih Pak. Sebelum ini nih Pak, mungkin masih ada beberapa orang. Pak Nengah ada Pak Nengah tadi, Pak Inengah. Ya siap Pak, siap. Oh ya Pak Inengah, kami mohon kiranya dapat memberikan pertanyaan yang singkat, jelas, sehingga nanti bisa direspon langsung oleh Pak Asisten. Pada kesempatan ini kami persilahkan Pak Nengah, sekaligus perkenalkan dulu Pak Nengah. Ya, terima kasih Pak Sekda sudah diberikan kesempatan waktu. Nama saya Inengah Wiardiasa Pak, sebagai pembimas Hindu di Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi saya menyimak tadi ada beberapa keterkaitan dengan paparan Bapak yang ada di slide itu sangat luar biasa Pak, tentang pemerintahan Sekda Kota Bang. Jadi keterkaitan dengan tersebut ada kami mempertanyakan sini ada 3 poin Pak. Yang pertama itu bagaimana implementasi planning dan budgeting pemerintahan Sekda Palembang dan langkah-langkah apa aja yang dilakukan untuk hal tersebut Pak. Terus yang kedua, kiat-kiat apa saja yang harus disampaikan guna tercapainya planning tersebut. Dan yang ketiga, langkah atau metode apa yang direkomendasikan yang lebih efektif Pak tentang program-program Bapak itu tentang aplikasi yang sangat luar biasa tadi itu. Coba nanti Bapak bisa memberikan gambaran dan penjelasan bagi kami untuk kami buat pertanggungjawaban di agenda pertanyaan yang Bapak akan berikan nanti akan kami tuangkan dalam kegiatan program individu dan kelompok. Terima kasih, mungkin itu aja Bapak Itian. Ya siap. Oke. Baik Pak Nengah, sudah bisa didengar oleh Pak Asisten tentang planning dan budgeting nih Pak Asisten. Dia sampai pertanyakan tentang implementasi, kemudian kiat-kiatnya, kemudian rekomendasi bagaimana dalam proses perencanaan, kemudian dalam hal penganggaran dari banyak hal barangkali tentang peningkatan kinerja dan juga mungkin tentang tadi inovasi yang Bapak lakukan tersebut. Mohon Pak langsung Bapak bisa memberikan respon Pak. Persilakan kembali Pak Asisten. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang suatu inovasi dalam penerapannya memang perlu proses gitu kan. Dari mulai ya perencanaan lah gitu ya, perencanaan, pelaksanaan sampai implementasi gitu. Pengawasan dan juga implementasi dalam perencanaannya dan penganggaran memang setiap bagian kalau memang punya rencana tertentu untuk peningkatan pelayanan publik, memang perencanaannya harus setahun sebelumnya gitu kan, sesuai dengan ini penganggaran gitu. Dan juga kita melihat memperhatikan dari
Renstra dari sekretariat. Apa-apa yang harus dicapai itu bisa kita lihat dan kapan harus dicapai, sehingga melalui Renstra sekretariat itulah bisa kita rencanakan dengan lebih baik gitu ya, karena sasarannya sudah jelas itu masuk program kegiatannya. Ya, dengan perencanaan dan penganggaran yang baik, tentu rencana-rencana yang ada bisa kita capai dengan maksimal gitu. Tentu metode yang kita lakukan ya itu tadi, secara sistematis kita melakukan perencanaan melihat dari Renstra atau RPJMD dari sekretariat, termasuk juga RKPD setiap tahunnya, dan walaupun demikian tadi saya bilang juga bahwa tidak harus kita membuat inovasi-inovasi ini dari yang baru kan, bisa jadi kita melakukan atau mereplikasikan dari daerah-daerah lain yang baik, yang sudah berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin itu yang dapat kami jawab, Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Asisten atas tanggapannya, luar biasa Pak, sehingga nanti ya bisa kita coba untuk menangkap gimana menerapkan nanti di tempat kerja juga kita masing-masing. Kemudian mungkin masih ada Pak, ya mungkin Pak Sugio ada. Pak Sugio kalau ini ada juga Pak Erwinto kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan. Ya, Pak tadi Sugio, Pak Sugio, ya? Pak Sugio tadi angkat tangan ya. Silakan Pak Sugio. Oke. Ada Pak Sugio? Halo, Pak Sugio. Aja. Ya, Pak Erwinto, silakan Pak Erwinto. Kenalkan dulu Pak Erwinto. Ya, mohon izin, nama Erwinto. Halo. Ya, nama lanjut, Erwinto Pak. Dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kalau menyimak paparan tadi luar biasa, dapat saya pahami bahwa ada beberapa inovasi, ada yang sifatnya layanan aplikasi, ada yang memang tadi seperti yang sungai tadi kan. Dalam layanan aplikasi ini yang saya lihat ada Sindi ya, ada layanan Sindi, kemudian ada Lapkin. Nah, maksud saya, apakah ini terintegrasi apa hanya sendiri-sendiri Pak? Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke Pak, Asisten, itu aja mungkin sedikit pertanyaan dari Pak Erwinto tentang aplikasi Sindi dan Lapkin tadi yang sampaikan terintegrasi atau dengan mana, maksudnya kan seperti itu, apakah mandiri, apakah itu memang dia connectingnya langsung ke seluruh dinas OPD gitu kan mungkin. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi aplikasi Sindi memang masih relatif terbatas pada sekretariat, ditambah beberapa OPD. Namun demikian saat ini memang masih dikembangkan, Pak. Oh, iya. Jadi tetap ininya terpusat. Sementara Lapkin ini sudah terpusat. Jadi seluruh OPD ini sudah setiap pegawai harus melaporkan kinerjanya, Pak. Jadi real time bisa dilaporkan ke aplikasi Lapkin ini. Dan terpusat, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak Asisten.
atas responnya. Udah Pak Erwinto, udah ditangkap Pak Erwinto ya. Satu lagi Pak, ada Pak Sugio. Pak Sugio, jika masih ada Pak, silakan Pak Sugio. Kalau memang cukup, ya nanti mungkin saya coba untuk memberikan respon terakhir barangkali Pak. Kan ada juga teman kita juga nggak hadir tadi karena ada musibah. Pak Sugio ada? Pak Sugio? Ada. Nggak ada ya? Ada. Oke, dianggap mungkin. Ada, Pak Sugio, silakan kalau silakan, memang Pak masih Sugio. ada Pak. Ya singkat aja Pak Sugio. Kami persilakan Pak Sugio. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Asisten, saya Sugio dari Bangka Belitung, bertugas sebagai Pembimas Konghucu. Nah, yang saya tanyakan mungkin singkat aja. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa teknologi digunakan oleh pemerintah Kota Palembang dalam dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk para pegawai dan pejabat di lingkungan. Mungkin barangkali tadi ada sedikit terlewat. Apakah ada Pak penerapan teknologi yang dipergunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, barangkali pengaduan dari masyarakat dan sebagainya. Ya. Jadi, apakah ada penerapan teknologi yang diberikan kepada masyarakat dalam menyampaikan mungkin keluh kesahnya dalam permasalahan kehidupan sehari-hari di Kota Palembang? Itu aja mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Sugio. Kembali kami ini kan Pak Asisten. Mungkin pertanyaan dari Pak Sugio ini kan tentang penggunaan teknologi. Kalau tadi mungkin cenderung yang dipaparkan adalah inovasi tentang kinerja OPD-nya, mungkin seperti itu. Kalau Pak Sugio ini lebih cenderung bagaimana layanan IT ini, teknologi ini terhadap langsung dinikmati oleh masyarakat. Misalnya apa? Misalnya kan mungkin di sekretariat apa misalnya melalui misalnya online, misalnya ada pendaftaran online, apa pelayanan online langsung yang diterima di seputar sekretariat itu. Mungkin seputar itu ya Pak Sugio tadi yang tanyakan Pak ya. Mohon Pak, kembali Pak Asisten untuk dapat memberikan respon Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi penyerapan aspirasi masyarakat memang menjadi suatu hal yang penting juga, di mana nanti bagaimana implementasi di masyarakat akan lebih tepat guna gitu. Jadi pengaduan masyarakat ini melalui Sindi juga bisa Pak. Melalui Sindi di samping ya untuk administrasi surat menyurat juga kita bisa menampung laporan atau pengaduan masyarakat ya, termasuk juga aplikasi-aplikasi lain di kecamatan Paten, kemudian di Dukcapil. Kalau khusus masalah pendudukan itu bisa melalui itu Pak. Tapi di Sindi ini juga bisa menampung itu Pak, menampung keluhan-keluhan atau pengaduan masyarakat. Demikian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asisten. Dari beberapa teman-teman pertanyaan, mungkin saya ingin melengkapi satu hal lagi Pak, karena ada hal yang barangkali tadi ada juga teman kami satu yang izin juga kan. Dari sekian kinerja dan inovasi yang dilakukan di Sekretariat Pemda Kota Palembang tersebut, tentunya tidak cukup, artinya semua itu diselesaikan hanya di dalam. Barangkali ada jejaring kerja atau kolaborasi lah Pak antar
apa namanya instansi terkait, sehingga dalam memberikan inovasi ini ada banyak-banyak apa namanya lintas sektor Pak, mungkin yang bisa mendukung dari inovasi, dari kinerja-kinerja yang ada di sekretariat Pemda Kota Palembang ini, ya, yang memang betul langsung bisa jaring kerja tersebut bisa mempengaruhi. Mungkin ada jaring kerja yang bisa mempengaruhi langsung Pak Asisten, sehingga betul-betul terasa berpengaruh dengan setiap kebijakan-kebijakan yang ada di sekretariat. Nah, pertanyaan yang terakhir terhadap sesi kita ini, kami mohon Pak kembali memberikan izin Pak, mohon bisa memberikan penjelasan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kolaborasi dengan stakeholders tentu kita sangat harapkan Pak. Jadi melalui jaringan ataupun misalkan Forkompinda ya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kemudian juga dengan aparat dengan BPK, dengan BPKP, ataupun dengan pihak-pihak yang memang berkompeten di bidang itu, tentu kita akan minta pendapat dan pertimbangannya, sehingga apa yang kita lakukan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya Pak. Jadi melalui forum-forum ataupun FGD ya, dari unsur-unsur yang terkait tentu kita terus lakukan, sehingga hasil inovasi yang kita laksanakan akan menjadi sesuai dengan kebutuhan baik internal maupun eksternal, dalam hal ini masyarakat umum. Demikian Pak. Oke, makasih Pak Sekda. Itu dari beberapa banyak respon pertanyaan kami dari kelompok 3 ini Pak. Atas nama kawan-kawan semua mengucapkan terima kasih banyak yang luar biasa. Bapak telah meluangkan waktu untuk kami semua menjelaskan kembali dan seperti itu Pak. Luar biasa Pak. Jadi bahkan penjelasannya juga mungkin dah berulang, kawan-kawan masih tanya kembali. Ini kami juga mungkin mohon maaf Pak, mungkin atas pertemuan kita ini mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin lebih lanjut saya kembalikan kepada Coach Pak Mardiansah. Kembali Pak, kami persilahkan kembali Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Intihan yang sudah menjadi co-host-nya untuk session pertanyaan ini ya. Mohon maaf ini Pak Asisten 3, ini rekan-rekan teman-teman dari kelompok 3 ini menyesar banyak sekali pertanyaan ini Pak. Dan saya juga permohonan untuk Pak Asisten 3 kalau memungkinkan Pak, kalau bisa ada kontak person staf Bapak yang bisa nanti kalau ada kemudian yang data belum tersampaikan atau yang ingin digali lebih jauh Pak, bisa Pak minta dikasih tahu kepada kita Pak. Masih di mute Pak. Ya, nanti bisa menghubungi Ibu Esi Pak dengan nomor telepon ya. Ya, Esi. Ya, siap. 0812 12, oke. 360 71 757. 757. Oke, Ya, siap. jadi sekalian bahannya nanti dikirim via WA juga bisa. Siap. Makasih Pak Asisten, ini sudah kita catat dan jadi silakan kepada teman-teman para peserta PKA semua yang di kelompok 3 ini, jikalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut silakan nanti ke nomor Ibu Elsie tadi gitu ya. Pak Asisten 3 yang kami hormati,
terima kasih sudah memberikan pencerahan, informasi kepada kami terkait dengan bahan untuk studi lapangan ini, dan juga kami sampaikan permohonan maaf jikalau dalam penyampaian maupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, mari kita beri aplaus untuk Pak Asisten. Ya. Terima kasih, Pak. Kita mohon izin, Pak, kita foto sebentar, Pak. Ya, ya. Kita bagaimana ya untuk gayanya? Apa kayak gini aja dulu ya? Sini. Ya. Ini aja pakai tangan. Oh, boleh. Ya, kepalkan tangannya, silakan kepalkan tangannya. Kepalkan semuanya. tangan aja. Kepalkan tangan, ya. Oke, mana tangan saya tidak kelihatan. Oke. Oke, Kak Yansa, biar kami aja ya. Oke, silakan. Oke, 1, 2, 3, satu kali lagi. Pak Harmadi nggak kelihatan ini. 1, sebentar ya, Kak Galeri. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Mona. Terima kasih Pak Asisten 3 yang sudah memberikan materi pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ibu Mona, sebagai panitia, apa lagi nih setelah ini? Silakan Bu Mon. Ya, Kak Ensa. Oke, terima kasih Bapak. Kayaknya udah live ya. Halo Kak Ensa. Belum. Ya, lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu bisa kembali ke main session. Kalau enggak, live juga enggak apa-apa. Karena kan udah mau lanjut bikin tugas, kalau nggak salah ya kata. Tugas sudah menunggu ya Pak Intihan. Tugas sudah menunggu. Siap. Silakan Bapak Ibu dilanjutkan. Pak Mardiansa, kami ya. Jadi kami mau ngobrol-ngobrol dulu dengan coach ini sebenarnya. Ya. Silakan yang di kelompok lain, silakan lead dulu kawan-kawan semua. Iya. Yang boleh lip itu yang pemantau aja. Ya, silakan. Pak Dadam, silakan. Siapa lagi ini? Yang bisa kelompok 3. Nah, ini yang ibu-ibunya nih. Kita kemarin bapak-bapak semua ini. Silakan. Iya. Kalau yang mau dengar-dengar yang apa-apa kami nggak semangat. Iya. Ya, betul. Kami mau berbicara dari hati ke hati kelompok 3 ini. Silahnya itu banyak silah nih kan. Tapi rahasia kelompok 3 nanti terbaca ini oleh pemantau ini nanti kan. Kami ingin dengan pelatih aja nih. Jadi Pak Mardiansa, barangkali ini kita sudah mendapatkan informasi awal, mungkin data ketika kita tuangkan nanti ke dalam laporan kan pasti nanti ada aja yang memang kurang. Nanti kami konfirmasi dengan Ibu Esi yang betul. Sudah ada terus. Nah, kemudian ingin kami sampaikan ini Pak Mardiansa, selain kita setelah ini menyusun laporan itu, kemudian limit waktu yang digunakan untuk menyusun laporan ini, dan juga laporan individu nih Pak. Laporan individu ini barangkali menurut saya kan nanti kita juga mengadopsi dari semua yang berasal dari laporan kelompok gitu kan, atau laporan individu diintegrasi dengan laporan kelompok gitu kan. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua juga barangkali kita sudah dapat data dan pembagian tugas kemarin yang mana dapat rekam. Saya juga sudah merekam juga tadi apa yang menjadi pertanyaannya itu. Dan kemudian bahan yang dari Pak Asisten tadi juga sudah siap. Sebentar Pak. Siap. Pak Intian. Ibu Mona, ini rekamannya bisa kita ambil ya? Bisa. Ini kan rekamannya tuh di Mona yang rekam. Oke, sip. Jadi nanti kami mau minta. Saya kirim ke grup nanti Bu. Ya. Pak. Kemudian saya. Ya, siap. Nanti di grup kelompok 3. Ya. Kita siap sekaligus saya kembali. Mau mengkonfirmasi kepada Bapak-bapak semua. Tadi
pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya Pak? Udah terjawab lah Pak, anggaplah terjawab. Maksud saya kalau memang belum, Walaupun kita ini tadi cecar siapa? Ibu Esi tadi ya, Ibu Esi tadi ya. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan kan gitu. Yang aplikasi subuh tadi Pak? Nah ya silakan nanti ya. Apa Pak Harmadi mau langsung ke Setda? Bisa. Kami bertiga bisa. Mewakili teman-teman bisa. Boleh. Kami juga mau melok subuhan ini. Iya. Gimana Pak Intian? Oke, jadi gini, kita dengan kawan-kawan semua yang kita sudah membagi tugasnya supaya kita proaktif semuanya. Ya. Kita buat masing-masing versinya sesuai dengan tugas yang kita berikan secara tertulis, barangkali yang terekam oleh kita terhadap pembagian tugas tersebut. Nah, maksud saya setelah itu nanti saya coba untuk melakukan kompilasi, integrasinya apa namanya kan semuanya, melakukan kompilasi terhadap rekaman dari kawan-kawan atau tugas-tugas dari kawan-kawan tersebut. Nanti bisa dikirim di grup atau kirim langsung di WA boleh nanti. Nah setelah itu nanti bahan dari kawan itu masuk nanti saya coba kompilasikan itu. Setelah itu nanti kita pelurkan lagi di grup, kawan-kawan masing-masing kawan itu nanti mengoreksi bersama Pak, mengoreksi bersama atas tugas kelompok kita ini. Nah setelah ada masukan-masukan dari kawan-kawan, ada yang kurang, ada yang ini kita sempurnakan secara bersama dari 10 orang tersebut. Nah setelah itu jika sudah sepakat semua bahwa sudah sempurna, kita anggap sempurna secara bersama, nanti baru kita kita jadikan sebagai tugas kelompok dan sangat kami harapkan bagaimana nanti kami bisa dibimbing oleh coach, oleh Pak Mardiansyah, hal-hal yang kurang seperti kemarin juga ada tulisan-tulisan yang nggak pas dikoreksi. Saya sengaja meng-share kemarin minta koreksi segala di judul aja sudah kita konsulkan langsung dengan Pak Mardiansyah. Langsung alhamdulillah beliau langsung memberikan respon, memberikan koreksi. Ya alhamdulillah demikian. Nanti kita masukkan ke grup, nanti ya tentunya kami mohon bimbingan betul nih Pak Mardiansyah terhadap tugas-tugas kita ini, baik secara format maupun substansi Pak. Jadi ini kan pemikiran kami bersama. Jadi tentunya banyak kurang dan lebihnya hal-hal yang seperti itu. Nah itu barangkali strategi kita di kelompok 3 ini dalam menyelesaikan tugas kita. Jadi kembali lagi saya ingatkan masing-masing kawan yang diberi tugas itu mohon dibuat, kemudian nanti dikirim, kita kompilasikan. Saya di samping saya punya tugas juga di yang poin kemarin Pak, adopsinya. Ketua. Siap. Kalau bisa dikasih waktu. Dikasih waktu sampai jam berapa pengumpulannya. Oke. Terus Pak Mardiansyah untuk tugas kelompok ini bukan malam ini kan Pak? Nge-share cepatnya kalau malam ini. Ya, belum. Kalau di jadwal, berapa lama nih Pak? 3 hari? Apa seminggu? Beda. Kemalaman seminggu, sebulan. Saya lupa melihat lagi nih di schedule kita kan. Pemaparannya kapan gitu kan nih? Kita harus lihat lagi nih. Kalau ngelihat di Oke. Laporan individu itu hari Jumat, Pak. Sebentar. Hari Jumat ya? Jumat kelompok 1-2. Iya. Pak Itian, mau tanya Pak Itian? Siap. Ini tugas kita ini yang akan dipertanggungjawabkan sampai di akhir nanti ya, di Juni juga ya? Yang ini ya? Di akhir masa. Hah? Enggak, Pak, enggak. Yang ini maksudnya gimana Pak? Ini aja, ini untuk apa? Ini untuk stula aja. Stula aja. Untuk stula, kalau di akhir nanti judulnya beda-beda ya Pak? Ya diharapkan sih nggak berubah lagi, maksudnya terkait dengan RAP kita. Ya mudah-mudahan ini aja Pak, supaya tidak mikir lagi kan? Betul Pak. Ya,
Itu Terima kasih, Pak. presentasinya Nanti- tanggal 13, Pak. Presentasinya tanggal 13. Jadi kalau bisa tugas terkait dengan presentasi itu udah selesai gitu ya. Ya, bagus-bagus Presentasi slide-nya. tugas kelompok. Ya. Presentasi itu kelompok Pak ya? Ya, betul. Presentasi kelompok tanggal 13 ya. Tanggal 13. Oke. Sekarang Untuk yang masih pribadi, tanggal. Pak? Kalau pribadi kan nggak ada presentasinya, Pak. Nggak ada presentasi, Pengumpulannya. langsung Ya. kumpul aja. Langsung dikumpul aja nih, Pak. Kalau pribadi ini Pak, kapan share kita nih Pak di Kalau di LMS ada, Pak. Di LMS tanggal berapa, Pak? ada ya? Di LMS. Kayaknya tanggal 2 hari dari sekarang kayaknya, Pak. Saya baca tadi. Oh, 12. Berarti duluan pribadi ya, Pak? Ya, betul. Upload tugas pribadi lewat LMS kan Pak ya, Pak Ya. saya. Kelompok juga, Pak. Kelompok juga. Oh, kelompok juga ya. Kelompok juga. Tapi kelompok cukup satu yang upload Pak, apa masing-masing Pak? Kita lihat di LMS-nya, Pak. Kalau memang Oh, kira-kira siap. itu satu aja, ketua Siap, aja atau ya. kan. Nanti kalau memang kita kira-kira ini semuanya. Siap. Ketua aja ngupload nanti, Pak. Ya, boleh. Nah, 13 hari Rabu kita. Berarti kan tugas pribadi sudah selesai besok berarti karena Nah, agak terkait ini juga. dengan apa berbagi pengalaman ini kan sebenarnya personal sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya nanti presentasi mungkin diambil 1-2 orang gitu ya di kelompok. Ya, di kelompok. Jadi silakan nanti siapa, apa Pak Ketua atau Sekretaris atau siapa nanti ya untuk menyampaikan terkait dengan berbagi pengalaman hasil studi ini, hasil studi lapangan ini. Oke, siap, Pak. Kita itu dapat jadwalnya jam 1 kalau di sini ya. Jam tanggal 1. 13 itu. Oh iya. Tanggal 13 jam 1, Pak. Jam 13 ya. Iya. Kalau lihat di sini. 13. Kayaknya itu aja, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Nanti kita beri waktu sesuai dengan yang petunjuk Pak Mardiansah tadi. Ya. Kita minta waktu untuk mempersiapkan pembagian tugas kita kemarin dalam bentuk sudah konsep tertulisnya. Kita sudah diberi contoh kemarin. Pak Mardiansah, contoh kita kemarin kan untuk tugas individu. Kayaknya kan agak mirip-mirip kayak gitu aja sistematika, Pak. Iya, betul. Tinggal bedakan nanti Jadi, dengan terkait dengan apa? Adopsi. Iya, adopsi sama adaptasi ya. Adaptasi. Oke. Mungkin kita minta waktu sepakati kawan-kawan lah. Mungkin maksud saya apa jam 3 apa jam 4 hari ini kita coba. Nanti kan kita ada waktu lagi untuk melakukan review bersama. Bimbingan nanti ada besok bimbingan. Bimbingan besok terkait bimbingan. dengan stula ya. Nah, besok Ya. jadi Pak, hari bimbingan ini itu kalau nanti bisa, Pak Mardiansah, apakah kita per kelompok aja kita bincang-bincang kembali yang seperti ini? Ya di breakout apakah ya. memang nanti digabung? Nggak usah. Di breakout aja. Jadi kalau kita kembali di grup juga nanti Pak ya. Kalau lihat jadwalnya besok itu jam 9 sampai jam 10:30. Ya. Setelah bimbingan itu Pak ya? Ya, kita bimbingan lagi. Oke Pak. Besok nggak usah pakai jas lagi Pak ya? Nggak usah. Pakai baju putih aja Pak ya. Kembali karena kan nggak ada orang luar lagi kan. Iya. Kembali ke laptop. Oke. Kembali ke laptop lagi. Nah, mungkin kalau ada masukan dari kawan-kawan lagi barangkali sepakat ya kita jam 3 sore. Jam 3 sore ya nanti dikumpulkan ya jam 3 narasi yang kita buat atau iyalah narasi yang dibuat tadi ya silakan disampaikan oleh ke Pak Ketua gitu ya. Ini bisa nanti dikompilasi Pak. Ya. Ya, itu. Pak Ketua izin nanti. Pak Mardiansah. Ya, Pak Madi. Ya. Oke, jadi ketemu jam 1 kita ya Pak ya? Nggak ketemu lagi Pak. Kita kirim di grup aja. Hasil kerja kita pembagian kelompok kemarin. Oh iya. Sekeren lanjut ke jam 1 nanti. Boleh pakai sarung nanti, nggak pakai nasi lagi pakai baju sarung. Gimana Pak Ahmadi? Baik, terima kasih tentang ini. Jadi kita ngumpul jam 3, terus kalau boleh usul yang dikumpulkan itu
tulisannya dalam bentuk Word saja, supaya benar. mudah koreksi, dan karena kalau sudah PDF kan harus buat ini lagi. Nah, terus Pak Ketua, kalau memang diperlukan, misalnya nanti malam atau sebelum kita mendapat bimbingan di kelompok ini, kita akan Zoom, ya mungkin kita menggunakan sarana Zoom sendiri untuk kelompok ini sendiri, Pak. Tidak selalu kita harus Zoom minta dari dari panitia, mungkin itu usulan ya. Kalau memang Pak Ketua melihat bahwa kita perlu Zoom sendiri, ya kita buka aplikasi Zoom-nya sendiri dan kita memang membicarakan itu untuk kebaikan bersama. Dan mungkin lebih bagus kalau bagian-bagian kita tadi kita selesaikan, dan yang utama memang kelompok, karena Pak Ketua dan Sekretaris harus membuat, selain itu membuat PowerPoint-nya kan untuk presentasi. Ya, siap. Mungkin itu yang saya usulkan, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Coach juga selalu mendampingi kita. Ya. Intinya nanti finishing-nya itu besok bimbingan dengan saya. Besok. Ya, besok bimbingan dengan saya untuk menyelesaikan laporan studi lapangan ini. Oke, itu Pak Intian. Artinya besok. Oke, besok berarti kan besok 10:30, katakanlah sampai jam 12 sudah final. Ya. Nanti kita hari Rabu itu kita mempersiapkan, nanti kita mempersiapkan untuk presentasinya, PowerPoint-nya. Nanti kalau udah ACC dari coach ini berarti kan sudah bisa diadukan itu. Ya. Disandingkan di gelanggang gitu kan. Jadi gitu. Jadi mungkin Pak Harmadi, ini nanti kita fokus dulu Pak Harmadi tadi dengan membuat pembagian tugas kita tadi gitu kan. Ya, siap. Nah, kemudian nanti kita melihat situasinya Pak. Pokoknya yang penting ada bahan kita itu kirim dulu di grup, kirim dulu dengan kita. Nanti saya coba share Pak bahan yang sudah dikompilasi dalam bentuk mentah dulu Pak Mardiansah. Ya, barang mentah dulu kita ini nanti kalau memang Pak coach bisa nanti ngoreksi sebelum kita resmi besok melakukan bimbingan resmi. Barangkali kita melalui grup-grup aja dulu Pak. Mungkin chat-chat aja grup Pak Harmadi. Nanti supaya jangan nambah jam lembur itu bulan puasa nih Pak Harmadi. Ya. Nanti kasihan juga coach kan. Coach harus membaca WA menjawab lagi kan. Nah, jadi yang penting kita jam 3 kita udah masuk dikirim di grup. Nah, kan nggak banyak-banyak juga. Jangan-jangan kawan jam 12 sudah selesai nih Pak. Saya yakin kan lihat semangat semua. Ya Pak Panji, semangat semuanya. Oke Pak. Pak Dengar dan kawan-kawan lain. Semuanya. Saya izin pamit ya Bapak. Oke Pak Mardiansah, terima kasih banyak atas bimbingannya Pak. Ya. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.